Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang inverse matrix. Baiklah, kali ini akan dibahas mengenai inverse matrix dengan metode kofaktor. Jadi di sini secara umum, jika kita memiliki matriks A, maka inverse matriks A ini adalah atau A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, nilai adjoint A ini kita dapatkan dari nilai kofaktor yang ditranspos. Jadi, kita akan menggunakan teknik kofaktor untuk menentukan inverse dari matriks A. Kita langsung melihat contoh saja. Di sini terdapat sebuah matriks A yang berukuran 3 kali 3, maka kita akan menentukan nilai dari A inverse tersebut. Nah, cara pertama kita butuh determinannya. Jadi di sini kita menggunakan metode kofaktor untuk mendapatkan determinan A. Di sini digunakan baris pertama sebagai patokannya. Jadi A11 kita kali dengan C11 plus A22 dikali C12 plus A13 dikali C13. Nah, di sini nilai A11 itu adalah 2. Kemudian C11 ini kita peroleh dari menutup baris pertama dan kolom pertama dari matriks A, sehingga nanti didapatkan determinan 0, 0, minus 3, 7. Nah, di sini karena nilainya C11 itu indeksnya 1, 1 kalau dijumlahkan itu 2, bilangan genap maka tandanya positif. Kemudian untuk A12 itu nilainya 3. Nah, kemudian untuk kofaktornya sendiri itu dapatnya dengan menutup baris pertama dan kolom kedua sehingga diperoleh 1, 1, minus 3, dan 7. Nah, di sini tandanya negatif karena indeks dari C1 itu adalah 1 dan 2 jika dijumlahkan hasilnya 3 dan merupakan bilangan ganjil jadi tandanya negatif. Kemudian untuk A13 itu nilainya 7. Sementara untuk C13 sendiri itu bernilai positif karena indeksnya itu ketika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Kemudian di sini hasilnya adalah untuk C-nya itu 1, 1, 0, 0. Kemudian kita cari hasilnya, jadi nanti dapat 2 dikali determinan yang di sini berarti 0 dikali 3, 0 dikali 7 dikurang 0. Jadi dapatnya 2 dikali 0. Kemudian di sini minus 3, 1 kali 7, 7 dikurang minus 3, dapatnya 10. Jadi ini kurang 3 kali 10 ditambah 7, 1 kali 0, 0, dikurang 1 kali 0, 0. Jadi 7 kali 0 dapatnya minus 30. Untuk lebih lengkapnya, perhitungan determinan menggunakan metode kofaktor ini setelah dibahas di video sebelumnya. Jadi bagi yang masih kurang paham bagaimana cara menentukan determinan menggunakan metode kofaktor, silahkan dipelajari dulu di video sebelumnya. Baik, setelah kita dapatkan determinannya, kita lanjutkan untuk mencari matriks C. Jadi matriks C itu merupakan kofaktor dari matriks A. Jadi di sini caranya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian simpelnya ketika di sini genap itu tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Jadi dibentuk seperti itu. Jadi yang pertama C11 ini kita peroleh tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa kita menutup baris pertama dan kolom pertama, maka akan dihasilkan diambil ini sebagai C11-nya. Nah, tandanya positif karena dia C11. Di sini kemudian ketika kita cari determinannya diperoleh hasilnya 0. Kemudian untuk C12, nah itu tandanya negatif. Jadi di sini kita lihat dulu rumusnya. CIJ itu sama dengan minus 1 pangkat 1 plus J kali MIJ. Nah, MIJ ini adalah submatriks yang ini. Adalah submatriks. Dan kenapa tadi dikatakan kalau seandainya jumlah ini I dan J-nya itu genap hasilnya negatif karena di sini minus 1 kalau dia berpangkat ganjil itu hasilnya akan negatif dan kalau dia berpangkat genap maka hasilnya akan positif. Jadi disederhanakan saja bahasanya menjadi ketika hasilnya ganjil berarti tandanya negatif dan ketika genap itu positif. Jadi maksudnya dari sini.
Oke, dan untuk C12 ini berarti kita menutup baris pertama dan kolom kedua. Kemudian yang sisa berarti 11 dan negatif 37. Setelah itu kita cari determinannya. 1 dikali 7, 7 dikurang minus 3 berarti 10. Karena di sini tandanya negatif, berarti kita tuliskan negatif di depannya. Nah, begitu caranya mencarinya sampai seterusnya, sampai kita dapatkan C33. Kemudian kita bentuk ke matriks seperti ini. Kita susun di sini untuk C11, C12, C13, sampai nanti ke C33 yang 3 ini. Setelah kita dapatkan nilai C-nya, kemudian kita cari C transposnya. Jadi ini adalah C transposnya. Nah, cara mencari C transpos ini cukup dengan membalik baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Setelah kita dapatkan nilai C transposnya, kita langsung menghitung A inverse, di mana A inverse ini sama dengan 1 per det A dikali adjoint A. Adjoint A ini sendiri, seperti yang telah dijelaskan tadi, adalah nilai dari C transpos. Jadi, karena tadi determinannya itu minus 30, berarti 1 per negatif 30 dikali dengan C transpos. Dan diperoleh hasil seperti ini. Oke, baiklah, itu adalah cara menentukan inverse matrix menggunakan metode cofactor. Jadi diharapkan sebelum mempelajari mencari inverse matrix menggunakan metode cofactor ini, diharapkan sudah memahami dulu tentang menghitung determinan matriks menggunakan metode cofactor, karena nanti kita butuh mencari cofactor dari tiap-tiap bagian di matriks sehingga kita bisa menggunakannya untuk mencari nilai C transpos. Baiklah, sekian penjelasan mengenai inverse matrix menggunakan metode transpos. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar atau dibahas di grup. Sekian pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.